Bismillah dan menggunakan tangan kanan, kemudian makan dengan duduk, ya. Minum duduk, tidak boleh berdiri. Seperti ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah, bapak-bapak, para ibu-ibu yang kami hormati, yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini, dan juga tidak lupa kita ucapkan kepada adik-adik, anak-anak sekalian, yang semoga dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi Islam yang hidup di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para saudara-saudara sekalian. Tentu yang pertama kita ucapkan atau kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling pantas kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, karena dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang pantas menerima pujian dan segala pujian dan penghambaan dari segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia masjid, kepada teman-teman panitia yang mengizinkan kami masuk melaksanakan taklim, mempercayakan kami mengisi pengajian setiap bulan. Alhamdulillah, ini adalah bulan kedua. Dan materi yang kita akan bawakan adalah materi yang dibutuhkan, karena kenapa ya maksudnya? Karena materi yang akan kita bawa adalah materi yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan berusaha, maka kita akan mengaplikasikan adab-adab yang akan kita sebutkan nanti. Artinya apa? Ada sedikit materi yang akan kita sampaikan adalah tentang adab-adab makan dan minum, sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi materi ini akan senantiasa kita butuhkan dan kita aplikasikan insya Allah selama kita masih hidup. Kenapa dia sekalian? Karena selama seorang manusia itu hidup, maka dia pasti akan membutuhkan makanan. Nah, yang selama kita makan, maka kita akan membutuhkan bagaimana adab-adab makan yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan mengambil yang terutama di hari ya, insyaallah kita akan berusaha ba'da taufik dari Allah mengaplikasikan apa yang akan disampaikan nanti. Sebelumnya semoga teman-teman masjid senantiasa bersemangat saling mengajak untuk mengikuti pengajian taklim, agar supaya kita mendapatkan pahala, saling mengajak saudara atau tetangga kita mengikuti majelis ilmu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan
maghaliba syarr. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini, sungguh ada di antara kalian, ya, ada di antara manusia yang keberadaannya menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, sekaligus keberadaannya menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Maka kita mengajak teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita mengikuti majelis ilmu, majelis zikir yang seperti ini. Insya Allah semua kita termasuk orang-orang yang keberadaan kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Baik, materi kita pada malam ini insya Allah adalah adab makan dan minum, ya, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelumnya ya mas kalian yang mau mencatat boleh, ya kita akan buka ta'lim kita ini tentang adab makan dan minum di dalam surah Al-Baqarah, ya, dengan surah yang kedua di ayat 172, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita berbahasa Inggris, esinina kepada ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah makanan yang halal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kulu min thayyibati, makanan yang baik, yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk ke makanan, maka yang harus kita pilih adalah makanan yang halal, ya. Makanan yang thayyib, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian makanan yang baik, ya. Artinya makanan yang halal, yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, ya, setelah kita memilih makanan-makanan, ya, di mana kita telah mendapatkan makanan yang thayyib, makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan keberkahan di dalamnya, maka kita akan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya, yang mana salah satu cara atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, ketika beliau makan adalah hadis dari istri beliau, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam hadis riwayat yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Ya. Maka dari kita sallallahu alaihi wasallam, dari istri beliau, idza akala, apabila kalian salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Aisyah, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Aisyah, apabila di antara kalian makan, ya, kata Rasulullah, hendaklah kalian menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah, ya. Artinya apa di sini adalah menyebut Bismillah, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita makan tidak tertentunya. Biasa orang makan, langsung makan, tidak pakai Bismillah, ya. Padahal Rasulullah mengatakan tidak ala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala. Apabila kalian hendak makan, maka bacalah terlebih dahulu, sebutlah nama Allah, yaitu Bismillah, ya. Kemudian kata Rasulullah, jika kalian, ya, atau jika dia lupa untuk menyebutkan nama Allah, ya, di awalnya, maka hendaklah dia membaca, ya. Siapa yang tahu kalau kita lupa mantranya tapi ngarani, ya, sekarang begitu, ya, mata dulu dia menjujur dan sebagainya, ya, mantranya terima Bismillah. Nah, baru apa yang harus dibaca, ya,
Bismillah awalahu wa akhiruhu. Ya. Jadi kalau kita sudah baca, kita makan, tapi kita lupa Bismillah, tapi kita sudah makan, maka itu dibaca ya. Ya. Bismillah awalahu wa akhiruhu. Artinya dengan nama Allah pada awal dan di akhirnya. Ya. Jadi adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian, sebelum kita makan kita harus mengucapkan apa? Bismillah. Jadi Bismillah ya Allah, baru kita makan. Nah, adik-adik ya. Jadi nanti kalau makan kita pakai Bismillah dulu. Ya. Ini juga berlaku untuk minum ya. Ya. Berlaku untuk minum. Jadi sebelum kita minum, adik-adik harus, ibu-ibu harus Bismillah. Ya, apalagi ibu ya. Biasa kalau begini mana langsung kalau ini kerakena. Ya. Dia setia dengan nama itu, pada coba dulu masakannya. Ya. Dia coba dulu masakannya, maka lagi lalu Bismillah kata dulu ya. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya, apabila kalian hendak makan maka terlebih dahulu menyebutkan nama Allah, yaitu Bismillah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW terus bersabda di dalam hadis riwayat yang sahih dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat senior di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna syaitana yastahil ta'am alla yadhkurasmallahi alaihi." Jadi kata Rasulullah SAW dari Hudzaifah bin Yaman bahwasanya inna syaitan, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya, artinya apa? Syaitan itu menghalalkan makanan yang kita makan kalau kita tidak menyebut nama Allah. Ya, artinya masjid itu mandi setangi. Ya, mandi setangi, informasi setangi. Ya. Padahal syaitan adalah musuh kita. Ya, jadi kalau menterteli setangi mereka melemah kita kalah. Ya, karena kenapa dia juga selalu makan dengan kita? Karena kenapa? Karena kita tidak mengucapkan Bismillah. Jadi adik-adik nanti sebelum makan harus Bismillah dulu. Ya, karena kalau tidak, syaitan akan ikut makan bersama kita. Nah, hal-hal yang kita syaitan. Ya, jadi mencegah gimana? Ya. Begitu pula dengan minumannya, minumnya. Kemudian yang ketiga, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Sahih Muslim, ya, Rasulullah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Ya, kata Rasulullah, jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Ya, jadi walaupun kita berusaha untuk makan tangan kanan, ya, artinya dilatih tangan kanan tak ya? Ya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Falyashrab ya biyaminihi." Ya. Adapun kalau dia juga minum, maka hendaknya dia juga minum dengan tangan kanannya. Artinya kalau kita makan, kita juga minum pakai tangan kanan. Ya. Apa kata Rasulullah? Wa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yasrabu bishimalihi. Kata Rasulullah, karena syaitan ya, akan makan dengan tangan kiri dan syaitan minum dengan tangan kirinya. Artinya apa? Ini kita menyelisihi sifatnya syaitan. Ya. Kita makan dengan kanan, minum dengan kanan karena sunnah dari Rasulullah SAW. Sekaligus karena kenapa? Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Adapun kita diajarkan oleh Rasulullah makan dan minum dengan tangan kanan kita. Jadi adik-adik sekalian, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah, makan dan minum dengan tangan kanan itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi nanti insya Allah kalau kita minum, kita makan tidak ada yang pakai tangan kiri ya, tidak ada lagi makan dengan tangan kiri.
ya adalah sambillah, ya wahai anakku, sebutlah nama Allah, ya, dan makanlah dengan tangan kanan, ya. Wa kul biyamini wa kul mimma yalika, ya. Artinya kata Rasulullah, wahai anakku, pernah suatu ketika ya ada sahabat kecil yang makan di hadapan Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, wahai anakku, ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makanlah dengan tangan kanan. Jadi sebelum makan kita bismillah dan makan dengan tangan kanan. Dan ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, untuk anak-anak juga penting diajarkan dari kecil, ya. Jadi ya, tarbiyah nabawiyah, ya, dari Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah mengajarkan sahabat yang besar, tapi Rasulullah pun mendidik sahabat-sahabat yang mulai kecil diajarkan tentang Islam, ya. Jadi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, mulai dari kecil kita berusaha mengamalkan sunnah dari Rasulullah SAW. Sebelum makan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makan dengan tangan kanan, ya. Jadi itu adab-adabnya, ya. Salah satu adab-adabnya, ya. Kemudian ada juga hadis, ya, dari Rasulullah SAW, dari sahabat, dari sepupu beliau yaitu Ibnu Abbas, ya, anak dari paman beliau, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal barakata tanzilu wasatot ta'ami faqulu min hafatayhi wala ta'kulu min wasatihi. Kata Rasulullah, innal barakah itu turun di tengah-tengah makanan, ya. Mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya berkah keberkahan makanan itu, ya, turun di tengah-tengah makanan. Maka jangan memulai makan dari tengah, ya. Bagusnya kita makan dari pinggirnya dulu, nanti terakhir kita makan di tengah, karena di tengah ada keberkahannya, ya. Itu sini biasa, ya. Apalagi itu kelibut ini, ya. Tapi tidak ada di sini, ya. Di kampus ini, ya, masjid ini, ya, tidak ada di sini. Biasa ada di Jogja ini, di pengantin ini, baik. Dagingnya dulu, penantre, dari sini, ya, nanti dalam dagingnya, baru makan langsung di tengah, ya. Langsung nanti malam ternyata taruh pekerjaannya, jadi langsung aja tuh, ya. Apa sih istilahnya kalau makan tempu lepan, ya, tempu lepan sama gigi, tak langsung malah di tengah, langsung tak bocor itu, ya. Padahal Rasulullah mengajarkan kita di pinggir dulu, kita makan di pinggir, kemudian terakhir di tengah. Di tengah terakhir kita habiskan, acap pula di jemput tengah, asal balik, akhirnya tengah pekerjaannya ternyata kalau kita Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ngobrol barakahnya. Akhirnya acap pula lagi, dia akhir tengah. Jadi aja tanpa belajarnya, bapak usul itu apa caranya begini. Ya tambah ini itu terbalik dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ada sekalian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Juhaifah, ya, amma ana wala aku muttaqian, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun saya, ya, tidak suka makan sambil bersandar, ya. Jadi apabila kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu siap, adapun saya dia puji mandai, ya, sambil santai-santai. Jadi Rasulullah SAW tidak suka makan dengan bersandar, ya. Biasa kita santai-santai di mandai, ya. Nah kadang-kadang ini kipas angin, ya lebih sore, ya.
Masya Allah, karena enak sekali ya, enak sekali. Ya, sambil-sambil membeli, baru kena kipas angin dilupa kenyang. Padahal Rasul mengatakan, saya tidak suka makan dengan cara bersandar. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan kita makan sambil sandar ya, sambil sandar langsung ya. Maka jangan sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali lagi. Jadi yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW, apabila kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama nalikunger kimandre toma istri dari walaupnya. Kita punya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Kemudian pakai tangan kanan. Nalai kamu Bismillah kita tidak bersih pakai tangan kiri. Mandi si bawah setangnya. Bismillah dari makan dengan tangan kiri. Padahal harusnya Bismillah, kemudian makan dan minum dengan tangan kanan. Supaya setan tidak ikut makan dengan kita. Makanya ini ada pengalaman kami di sekalian, para teman-teman sekalian. Pengalaman kami pernah 2014 pada salah kami mengajar di SMA 3 ya, SMA 7 sekarang ya. Ada beberapa di sini anak muda, anak gaul ya, kami tadi kami ajarkan tentang Islam, anak Hafiz. Dia begini, setelah saya ajarkan tentang adab-adab makan, dia pergi makan sama teman-temannya, mau makan pizza nih. Maka Ustaz, aku makan nih dengan tangan kanan. Ya, makan dengan tangan kiri. Berarti si mau si tadi, sisanya minum dengan tangan kanan. Saya tanya, kenapa begitu? Ya, kenapa ketika antum makan dengan tangan kiri? Sekalinya minum dengan tangan kanan. Ada dong, maka deh. Ustaz, kami nanti kalau makan dengan tangan kanan, tangan kiri, setan akan makan bersama kita. Jadi umpamanya juga senangnya, umpamanya bersolih. Ya, pas setelah minum atau minum senang minum dengan tangan kanan, di senang. Cik hidup kan tidak apa. Banyak bosan siapa ya? Kayak ini kan anak itu ya, anak agama ya. Jadi sengaja makan dengan tangan kiri, seperti itu setan makan. Pas kalau soalnya setan minum dengan tangan kanan, minumnya ya ada cek minum setan. Ada setan nih, yang jawabannya apa setan nih? Ya, terjadi begitu ya. Ada kakak-kakak di situ. Masya Allah. Ya, nanti setannya. Tapi benar ya, segitu pendapat ya. Jadi kemudian kita lanjutkan ya. Ini yang penting juga ya. Setelah kita mengetahui adabnya, kita mengetahui bagaimana cara makannya, bagaimana duduknya Rasulullah tidak bersandar, maka ada juga yang penting ya, ini juga terjadi bahkan kami dengar sendiri ya. Mungkin atau mungkin ada, tapi mudah tidak ada di sini, mungkin di luar sana ya. Terkadang ada orang yang mencela makanan. Ya. Maksa boleh kasih bedena manasu, ya. Manasu bedena pas dia punya sudah mana saja. Bahwa dia apa? Dia cela makanan istimewa. Kecewa. Baik. Kenapa begini? Sayurnya tidak bagus. Ya. Woi, kenapa begini kayaknya? Maminya ada. Ya. Sisanya sendiri campur mana boy? Campur mana boy? Tapi dia padahal tidak boleh ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ternyata tidak suka mencela dan menjelek-jelekkan makanan. Jadi tidak boleh mencela ya. Kata Abu Hurairah, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu anistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Jadi dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya beliau tidak suka mencela makanan, tidak mengejek makanan. Jadi kalau menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengatakan wahai Aisyah
Aisyah, wahai Khadijah, makananmu tidak bagus, masakan tidak lezat. Ya. Dia itu menyapa pekerjaan. Ya. Tetapi Rasulullah tidak mencela makanan. Kalau dia suka, beliau makan, dan kalau dia tidak suka, maka beliau tinggalkan dan diam. Ya. Terus ini, ya, sebagian dari dia tidak ada di sini ya. Silakan, kamu lagi, ya. Dia ini kita seperti ini tak, dia pasti berarti ini kan ada senasib, ini kan ada senasib. Kalau nak tinggi, aja ini, siapa? Mana kalau sedihnya? Ya, dia mana asal, dia mana anak. Tapi sedih di bapak, mabunan daerah, mereka sedihnya, malah tahu pada hari sudah terlalu campur betul, mana orang polis. Wah, ya, tapi tidak ada di sini ya, tidak ada di ini. BDL ini kapan? Ya. Jadi ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa Rasulullah SAW tidak boleh, karena Rasulullah mengajarkan kita tidak suka mencela makanan, dia tidak boleh diedit makanan berjetogi, berjetogi, berjetogi. Ya, kalau kita suka kita makan. Ya, kalau kita tidak suka kita tinggalkan. Begitulah Rasulullah SAW. Ya. Bagi bapak-bapak juga, ini juga adab kita kepada istri kita ya, dijaga kepada lagi kita. Ya, dari bapak ini mungkin dia tertukar di garam antara garam dengan gula karena dia takut sama kita. Artinya dari istilah kefulisu, maka dibagi mana asu dengan ini betul. Ya, tertukar di garamnya dengan gulanya karena dia takut dia terlambat masak makanan untuk kita semuanya, akhirnya kesini selalu depan ya, pergi nasi bola nasi pergi, ya, maka macam ini kita juga, ya, mau pergi dan mau apa, macam ini kita juga, macam itu dan sebagainya, ya, jadi kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita tidak membiarkan makanan itu jatuh. Ya, artinya apa? Sebelum kami bacakan hadisnya, artinya kalau ada makanan kita jatuh, apalagi kalau kayak di lantai yang rumah kita yang mungkin bersih, maka diambil makanan itu, kemudian dilap atau dicup atau dibuang makanan sebagian makanan yang kotor. Ya, jadi jangan dibuang-buang makanannya. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Idza waqa'at luqatu ahadikum falyakuluha falyumituha karena biha." Kata Rasulullah, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian, apabila makanan di antara kalian yang sementara suap kemudian jatuh, kata Rasulullah, maka ambillah kembali lalu buanglah bagian yang kotor. Ya, jadi ada beberapa penyakit tipu apa tadanya yang data apalagi kayak bakwan, ya bakwan, ote-ote, apa yang bunda-bunda itu, ya kambing-kambing, ya kita ambil kembali baru kita buang yang bagian yang kotor ya, bagian yang kotor, kemudian kita kembali makan dengan makan yang bersih itu, ya. Dan kenapa kata Rasulullah, jangan biarkan suapan tersebut dimakan oleh syaitan. Jadi karena dia ada berpatah, ya, bersihkan lagi, bermakan yang kotor, makan yang bersih, buang yang kotor. Karena kalau tidak, dibiarkan saja maka berdekat di syaitan ini. Ya, syaitan akan mengambil sisa-sisa makanan dari kita. Ya. Kemudian di sini hadis berikutnya, ya, lanjutan dari hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, Rasulullah SAW menyunahkan juga kepada kita ketika kita selesai makan, kita jangan kita menjilati tangan kita ya, itu sunnah dari Rasulullah SAW. Disunahkan. Kemudian yang ke-10, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sudah
makan. Kalau ini sering Pak Guru lagi kalau apa mau lebih cuk ya. Ketika sudah selesai makan kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, ini dari kecil ya kita diajarkan oleh saudara nenek-nenek kita, orang-orang tua kita, dan dicoba Pak Guru di tempat ya. Dari Sony dibaca Bismillah ya, dibaca Bismillah ya. Jangan bukan yang menyimai apa disebutkan rumah ya biasa begitu ya. Padahal itu tidak ada disunahkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Di sini ya dari Muad bin Anas ya. Dari ayatnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani." Ya, at'amani hadza warzaqani min ghairi ya, min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ya. Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan doa tadi ya, maka lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Barang siapa yang sudah makan kemudian dia kenyang kemudian membaca doa tadi, maka kata Rasulullah SAW, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah ya. Ya. Dalam hadis yang lain, Inna Allaha la yaqta 'anil ajli ayyakula ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum ya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jika seorang telah makan dan minum atau telah makan dan mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah saja, maka itu sudah cukup dikatakan telah menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW atau telah menjalankan sunnah. Ya. Jadi alhamdulillah sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau baca hafal doanya, anda panjangnya boleh lebih bagus lagi. Ya. Ya. Kemudian disunnahkan ya, dalam Islam ketika sudah makan kita mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan ya. Jadi apa ininya ya, kayak sayur ya, makanan yang berbuang kita pakai tangan ya. Setelah makan kita cuci ya pakai sabun supaya tidak berminyak ya, tidak berminyak tangan kita ya, ada sayur-sayur yang menempel atau lombong ya. Jadi kita cuci ya. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah, jika salah seorang dari kalian tidur dan tangannya terdapat minyak sami atau sisa makanan kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah makan ada sisa-sisa minyak goreng ya, kemudian itu mengenai baju kita, mengenai diri kita sendiri, maka janganlah mencela kecuali dia celah dirinya, artinya kesalahannya sendiri ya. Jadi terakhir setelah kita makan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita cuci tangan saya dengan sabun sampai ya, kemudian kita bersyukur banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian, nanti tidak ada lagi minum dengan tangan kiri ya. Kalau minum tangan kiri, makan tangan kiri, berarti makan dengan syaitan. Kalau berdiri juga ya, ya kata Rasulullah ya syurban ahadukum. Janganlah di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi kalau minum dulu Bismillah tangan kanan ya. Jangan minum dengan berdiri ya, apalagi makan ya. Terutama bagi ibu-ibu biasa mencoba makanan sambil ngebetei balena, anak suka juga nak coba tu. Ya. Habis mana cuci ya. Baru coba padahal dia berdiri ya. Ya, padahal Rasulullah katakan dari seorang iman, janganlah di antara kalian minum dalam keadaan berdiri ya. Jadi bagi bapak-bapak, para jemaah sekalian, ibu-ibu yang kami hormati, juga anak-anak sekalian, yang semoga
ya makan dengan duduk, ya minum duduk, tidak boleh berdiri. Ketika telah apa kenyang, maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah sekalian, para ibu-ibu, bapak-bapak, kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah membalas kita semua dengan kebaikan yang banyak. Adik-adik juga semoga Allah menjaga generasi-generasi Islam, menjadikan kita hidup di atas Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi